Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesi Novrelia dari Prodi Geografi NK Universitas Negeri Padang, berasal dari Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Dan teman saya, Ya, perkenalkan nama saya Wilda Safitri, alamat Sumatera Barat, Prodi Geografi NK Universitas Negeri Padang. oke, di sini kami akan mewawancarai Saudara Bagas. Kepada Bagas, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada saudari Kesi. Saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagas Tio Samudra dari Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Saya kuliah di Politeknik Negeri Padang dari Prodi D3 Teknik Elektronika, Angkatan 20. Oke, Bagas, kami ingin bertanya bagaimana perjuangan Bagas masuk kuliah di Politeknik Negeri Padang. Perjuangan saya untuk masuk kuliah di Politeknik Negeri Padang, pertama itu diawali dari niat saya. Sedari kecil saya memang suka dengan jurusan elektronika karena saya suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Setelah itu, saya masuk ke dalam mau mendaftar SMA. Rencananya saya mau masuk STM. Nah, pas itu mau mendaftar STM dengan jurusan teknik elektronika. Namun karena tidak dibolehkan oleh orang tua untuk masuk STM, makanya saya memutuskan untuk masuk SMA. Dulu sempat sulit juga untuk masuk SMA, sempat berada di posisi cadangan. Nah, terus, namun alhamdulillah diterima juga di SMA di dekat rumah. Setelah itu di SMA pada saat kelas 1 saya juga alhamdulillah juga mendapatkan prestasi yaitu juara satu di kelas. Alhamdulillah. Kemudian setelah saya masuk peringkat 5 besar atau 3 besar itu, di kelas 2 saya dimasukkan ke dalam kelas unggul namanya, kelas IPA 1. Jadi kelas ini memang dikhususkan untuk anak yang ikut SN. Jadi pada saat kuliah saya bingung mau kuliah di mana awalnya. Mau kuliah di universitas atau mau kuliah di politeknik atau mau kuliah di IAIN. Bahkan saya juga bingung dengan jurusan apa yang ingin saya ambil nantinya. Terus sudah saya pikir-pikir, ada teman saya mengusulkan untuk masuk ke arsitektur karena dia melihat saya itu pandai untuk menggambar bangunan sama itu. Karena saya juga memiliki bakat dalam menggambar. Setelah itu saya eh, juga pikir-pikir kan, bagus juga nampaknya arsitektur. Setelah itu pas di pendaftaran pemilihan SN, saya ambil arsitektur di ITS sama di Maliko Saleh di Aceh. Dan alhamdulillah saya lulus di Maliko Saleh dan di Aceh. Namun eh, setelah saya diterima, kan saya kabari orang tua saya. Setelah itu orang tua saya itu agak keberatan saya tuh kuliah di jurusan arsitektur, terlebih lagi di Aceh karena jauh. Terus arsitektur tuh nanti sudah tamat mau jadi apa lagi katanya. Setelah itu karena tidak diizinkan orang tua lagi, nah, makanya untungnya saya sudah diterima di Politeknik Negeri Padang jalur undangan juga, yaitu jalur SNMPN atau PMDK. Setelah itu
Saya lulus di Politeknik Negeri Padang, alhamdulillah di jurusan D3 Teknik Elektronika, yang jurusan yang saya sukai dari kecil. Kemudian pas pendaftaran ulang, terus adalah kendala, soalnya keterima dalam jalur cadangan, ragu tuh soalnya pasti diterima atau enggaknya karena cadangan situ kan. Dan ternyata dapat info kalau cadangan bisa untuk daftar ulang. Nah, habis itu saya coba daftar ulang dan ternyata alhamdulillah saya lulus juga. Dan sekarang eh, saya menjalani kuliah seperti biasa. Eh, Namun emang sih kalau di Politeknik itu kan kebanyakan kan orang bilang tuh kebanyakan anak SMK. Soalnya kan dia tuh banyak prakteknya. Ibaratkan orang bilang Politeknik nih lanjutan dari SMK. Nah, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Soalnya kan dari SMA juga pelajaran-pelajaran di Politeknik juga ada materinya seperti matematika, fisika. Nah, setelah itu di beberapa teori saya juga merasa tertinggal dari anak-anak SMK. Eh, Terus saya juga kurang kurang apa namanya itu? Pokoknya kurang lebih dari anak SMK itu. Soalnya anak SMK itu dari awal dia sudah mempelajari kan. Nah, sedangkan saya cuman di kelas 3 kalau tidak salah mempelajari tentang rangkaian. Nah, kemudian dan alhamdulillah lah saya terima di situ. Padahal dulu saya nggak nyangka bakal lulus di jalur undangan. Soalnya dulu waktu SMA saya juga termasuk nakal lah dibilang. Dulu juga sering cabut, sering nggak buat tugas. Nah, ada satu guru matematik, dia bilang kepada saya, Bagas, kalau Bagas nggak buat tugas, nanti nilai Bagas nggak bisa untuk naik ke perguruan tinggi. Bahkan ada tuh teman-teman saya yang ngeremehin saya, soalnya kan nilai saya di bawah dia. Nah, jadi banyak tuh teman-teman saya yang ngeremehin saya. Eh, Namun di samping itu saya berpikir kan, walaupun nilai saya rendah, jadi belum tentu mereka yang tinggi-tinggi nilai itu dapat lulus kuliah juga. Setelah itu, saya juga ragu untuk masuk kuliah nih, bakal mampu atau enggaknya. Nah, kemudian saya tempat galau tuh dulu dalam beberapa minggu mau kalau nggak diterimanya. Setelah itu pas pendaftaran alhamdulillah terima jalur undangan tuh. Kalau sempat nggak diterima mungkin udah nggak kuliah tuh. Setelah itu pas pengambilan jurusan juga pas pendaftaran SN sama itu. Soalnya orang tua ini kan saya anak guru SD PNS. Nah, jadi orang tua tuh memaksa lah memaksa saya untuk mengambil jurusan keguruan. Padahal saya tidak suka menjadi guru. Nah, saya merasa bakat saya tuh tidak di guru, bakat saya tuh di bidang teknik seperti arsitektur atau enggak teknik elektronika. Jadi itu selama karena tertekan kayak begitu, saya kurang enak pula sama orang tua jadinya. Soalnya saya juga orang yang kurang berkomunikasi lah orangnya. Terus Jadi kan sekarang Bagas ada di jurusan D3 Teknik Elektronika kan. ya. Kalau menurut Bagas gimana jurusan elektronika itu? Bisa dijelaskan? Kalau Apakah jurusan jurusan kalau jurusan elektronika tuh mengasihkan lah. Soalnya dia akan mempelajari tentang sistem kerja suatu perangkat. Kayak misalkannya laptop, HP, bagaimana laptop atau HP itu disusun dari awal sampai akhir, sampai dia menyala.
Habis itu membuat-buat produk rangkaian sama menciptakan proyek-proyek baru. Saya senang tuh di situ. Misalnya membuat suatu robot mini. Dan saya di Politeknik Negeri Padang juga ikut satu KM yaitu KM Robotik. Di sana juga mempelajari tentang cara-cara proses pembuatan robot, eh, juga eh, proses pemrograman. Pokoknya banyak lah yang saya baru pelajari di Politeknik ini. Kalau pengalaman Bagas selama di kuliah di Politeknik Negeri Padang ini apa? Kan sekarang ini kan dari masa pandemi gitu. Jadi kan kuliahnya offline, online. Jadi kan bagaimana apa yang Bagas rasakan? Kalau yang saya rasakan sebagai anak teknik lah namanya, ya merasa kurang puas lah namanya. Soalnya kan saya tuh tipe orang yang saya tuh tipe orang yang mudah mengerti ketika mempelajari sesuatu dengan praktek gitu. Ada tuh yang praktek. Contohnya tadi saya habis kuliah praktek. Nah, ada cuman 2 mata kuliah yang praktek langsung ke offline. Nah, ada 2 praktek lagi, cuman dia online. Di situ materinya tuh sedikit diberikan oleh dosen. Karena saya baru mempelajari juga kan, baru lah tibanya. Kecuali anak-anak SMK dia ada dari awal udah belum pelajari itu kan. Terus karena merasa kurang puas gitu, makanya agak agak itulah agak kesulitan lah untuk mengejar materi ketertinggalan. Terus satu lagi materi-materi online tuh kadang dosennya sibuk, kadang nggak ada Zoom. Materi yang dikasih itu kurang lengkap gitu. Cuman diberi-beri tugas-tugas aja. Wildan mau ngasih pertanyaan? Iya. Menurut Saudari Bagas, apa harapan Saudari Bagas untuk kedepannya? Kalau harapan saya untuk kedepannya, ya saya ingin kuliah ini offline lah secara seluruhnya. Ya walaupun sekarang dalam masa pandemi kan, tapi menurut saya akan lebih bagus kalau kuliah itu secara offline. Karena kalau dijalankan secara online, eh kita tuh sama-sama kurang niat lah tibanya. Dosen kadang nggak niat, mahasiswa pun juga malas-malasan. Nah, gitu. Jadi saya harap kuliah ini secara offline keseluruhannya. Dan satu lagi saya berharap saya ingin mengejar ketertinggalan saya yang telah saya terima lah selama ini. Saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin agar bisa mencapai cita-cita saya untuk menjadi sukses dan membahagiakan kedua orang tua saya. Kalau menurut Bagas online nih gimana? Enak nggak sih? Kalau menurut Cici kan online ini bisa lah kita belajar tuh sambil rebahan, tiduran. Kalau menurut Bagas gimana? Ya, uh, kalau menurut saya belajar online ini ada juga sih serunya. Kayak di rumah aja gitu, di kamar, di kos, habis itu cuman tiduran, dengerin dosen, terus baca-baca materi. Cuman terkadang ada tuh teman-teman Bagas, kadang dia sedang Zoom ketiduran, malah dipanggil-panggil sama dosen nggak nyaut-nyaut, kiranya ketiduran. Nah, itu sulitnya, susahnya. Iya sih, walaupun hari siang-siang, cuman kalau kita bawa rebahan sambil dengerin Zoom, itu kita ketiduran, soalnya di kamar gitu kan, suntuk gitu.
Kecuali kalau di kampus kita kan ketemu sama teman-teman gitu. Ya, pokoknya pemikiran kita tuh nggak suntuk lah tibanya kelas pelajaran. Nah, terus berkontak langsung dengan dosen, bertanya langsung, lebih paham kita daripada bertanya di Zoom. Terkadang Bagas juga sering mengalami kendala jaringan sih. Itu yang paling memuakkan. Terkadang kan pas Bagas mau jawab pertanyaan dapat nilai plus tuh kan. Pas Bagas mau jawab pertanyaan malah jaringan hilang, malah keluar dari Zoom. Jadi Bagas nggak dapat nilai plus dong. Nah, jadi gitu. Jadi intinya menurut Bagas sendiri kuliah online ini nggak ada menyenangkan sama sekali. Kalau menurut Bagas, apa manfaat kita belajar online nih? Terus apa kerugiannya kita belajar online nih? Kalau manfaat belajar online ini ada juga sih. Yang pertama yaitu khususnya untuk menghindari corona, menghindari penyebaran virus COVID-19. Habis itu manfaatnya yaitu hmm, ya waktu kita lebih banyak di rumah juga kan, nggak perlu ke Terus kampus. Hmm, kuliahnya bisa rebahan, nggak perlu hmm. sibuk mikirin outfit buat ke kampus. Jadi kan Nah, pokoknya kita tuh di kamar kadang nggak perlu pula sibuk-sibuk mau ke kampus siap-siap dulu. Nah, jadi kalau kalau online kan tinggal buka HP, buka Zoom, ikut Zoom gitu kan. Jadi itulah manfaatnya kuliah online mempermudah juga sih. Tapi kekurangannya yaitu masalah jaringan, kendalanya. Soalnya jaringan ini yang paling memuakkan ya tuh. Terkadang jaringan hilang kan. Nah, kayak tadi sedang mau dapat nilai plus malah nggak jadi loh karena jaringan hilang. Kadang sedang cuman dosen, kadang sedang dosen nyampein materi, kadang tiduran juga. Itu kekurangannya. cuman itu aja. Iya menurut aku sih yes ya. Kalau masalah materi, ngerti nggak kalau online nih? Itunya masalahnya. Itu juga masalah juga sih. Kalau materi secara online nih ada juga sih yang ngertinya kalau disimak betul-betul, terus kalau jaringannya ndak terkendala pas dosennya nerangin pelajaran. Cuman ada pula yang ndak paham sama sekali. Soalnya kalau kita bertanya kan, gimana pula kita mau bertanya kadang jaringan, itu masalah. Cuman jaringan aja masalah di online ini. Terus kadang karena kita di rumah aja nih di kos aja, jadi rasa malas tuh makin menumpuk lah di bawah. Terus kadang kita sedang dengar materi, kadang ketiduran. Nah, gitu. Ada yang ngertinya, ada yang enggak. Kalau kuliah online dijalani secara sungguh-sungguh itu pasti adalah paham materinya tuh. Gitu menurut aku. Oke, Yolda ada lagi? Udah cukup guys, nggak ada lagi. Oke, gimana kesan dan pesan Bagas untuk kuliah yang akan datang nih? Kalau kesannya ya seru sih kalau ada prakteknya. Soalnya kalau kuliah ini nggak sama kayak SMA. Kalau kuliah ini kan cuman fokus ke satu bidang ilmu. Jadi kita ini hanya fokus ke satu skill yang kita miliki. Jadi skill tuh makin berkembang lah tibanya. Terus kuliah ini mendidik kita menjadi lebih dewasa, habis itu lebih mandiri. Terus pesan saya ya semoga aja harapan saya lah tiba semoga aja kuliah ini secara offline semuanya di semester berikutnya. Amin. Soalnya kan lebih mudah kita memahami ya kan. Terus pesan saya kepada teman-teman yang masih kuliah yang berjuang lah seangkatan, uh, oh,
walaupun kita itu secara online kan sekarang karena pandemi, tapi kita tuh harus tetap semangat walaupun ada kendala kayak gitu. Ya, contohnya ada tugas, jangan tunggu deadline dulu baru dibikin, langsung aja langsung bikin tugasnya. Ya, walaupun ada sih rasa malas, cuman kan bisa lah dipaksain dikit. Nah, itu sih pesannya. Terima kasih kepada Bagas sudah bersedia untuk kami wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.